Ya, di sini kita akan membahas soal yang menghitung ekspektasi ya. Baik. Di sini misalkan Y itu adalah variabel acak yang menunjukkan banyaknya uang yang dimenangkan dalam suatu jenis pertaruhan. Distribusi peluang Y ada di dalam tabel ini. Yang ditanya adalah berapa rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Jadi di sini diketahui ketika banyaknya uang yang dimenangkan dalam pertaruhan itu 500, itu kesempatannya, peluangnya itu sebesar 30% atau 0,3. Kalau untuk yang dimenangkannya 10.000 itu memenangkan 10.000 itu peluangnya sebesar 15%. Sedangkan kalau ini minus 20.000 berarti rugi ya. Jadi rugi sampai 20.000 itu peluangnya sebesar 10% atau 0,1. Dan total dari fungsi ini harus sama dengan 1 ya. Total dari seluruh peluang dalam satu kejadian, dalam satu ruang sampel kejadian itu harus sama dengan 1. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Karena 1 itu berarti totalnya ini semua, ketika semuanya terjadi maka totalnya sama dengan 1. Baik, untuk menghitung min atau rata-rata itu caranya adalah dengan kita mengalihkan si masing-masing nilainya dengan fungsinya. Ini ya, cara menghitung ekspektasi. Kita lihat kalau di sini kasusnya diskrit ya. Saya kembali lagi ke contoh. Ini kasusnya diskrit karena banyaknya nilai ini ya bisa terhitung, bisa berupa hitungan ya. Jadi ini adalah masing-masing titiknya ya. Mohon maaf, saya kembali lagi ke yang ruang sampel. Ini ya, ruang sampel yang mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Jadi bisa di list. Ini seperti AA, AG. Nah, saya kembali ke contoh yang tadi. Ini listnya adalah 500, 1000 gitu ya. Jadi ini titik-titiknya. Nah, ini kita gunakan rumus yang ini. Mohon maaf, saya kembali lagi ke sini, yaitu X dikalikan Fx-nya. Kemudian nanti di total. Maka itu adalah ekspektasinya atau min-nya, rata-ratanya. Jadi masing-masing ini kita kalikan 500 kalikan, kalau tadi kan Fx ya, fungsinya ya, fungsinya. Nah, kalau di sini fungsinya namanya G dengan variabel Y ya, berarti Y dikali GY. Ini fungsi GY, ini kita kalikan masing-masing barisnya, 500 kali 0,3, 1000 kali 0,25 dan seterusnya ya. Ini walaupun ada nilai minus tidak masalah, asal fungsinya, fungsi GY nya alias ini peluang ya, fungsi peluang ya, GY ini tidak ada yang bernilai minus. Dia pasti ada di antara 0 sampai 1, tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih dari itu. Nah, kemudian ini kita total, hasilnya adalah 900. Maka 900 ini adalah rata-ratanya. Jadi rata-rata uang yang dimenangkan itu adalah Rp900 dengan perhitungan peluang seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung variansi. Variansi sebelum kita hitung, kita lihat dulu rumusnya. Ada yang menggunakan yang ini, yang kiri, dan ada yang menggunakan yang kanan. Kalau yang kiri berarti kita hitung dulu masing-masing nilainya, kurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian kalikan Fx-nya. Itu disajikan di rumus ini ya. Jadi Y-nya ini dikurangi 900, kurangi rata-ratanya kan tadi 900 ya, sudah dapat. Jadi 500 kurangi 900, hasilnya min 400. 1000 kurangi 900 sama dengan 100 dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan, masing-masing baris ini kuadratkan. Setelah dikuadratkan dikalikan terhadap GY-nya. Nih ya, fungsi peluangnya, GY-nya. Jadi 160.000 dikali 0,3, 10.000 kali 0,25 dan seterusnya. Hasil totalnya itu adalah variansinya. Akan lebih sederhana ketika menggunakan rumus yang kedua ya, secara matematisnya ya, perhitungannya tidak terlalu banyak tahapan. Jadi X-nya kita kuadratkan dulu, kemudian kali Fx, baru setelah ditotal dikurangi dengan mu-nya. Mu yang dikuadratkan ya, mohon maaf. Ini mu-nya dikuadratkan, min-nya rata-ratanya kita kuadratkan. Ini rumusnya ya. Jadi Y-nya, ini saya tuliskan juga rumusnya di sini, Y kuadrat, berarti Y-nya dikuadratkan dulu, sudah dapat kuadratnya,
masing-masing itu dikalikan dengan fungsi peluangnya, GY-nya. 250.000 kali 0,3, 1 juta kurangi 0,25 dikali 0,25, 25 juta kali 0,2 dan seterusnya. Dapat ini ditotal dulu. Ini ditotal ya, jadi ini segini, sigma yang ini, sigma besar yang ini ditotal, kemudian dikurangi rata-rata kuadrat, dikurangi 900 kuadrat atau berarti 810.000 ya, dikurangi segitu, hasilnya ini. Sama ya dengan yang perhitungan sebelumnya. Boleh menggunakan cara yang ini, cara yang pertama, atau mungkin cara yang kedua. Hasilnya pasti akan sama. Nah, setelah menghitung variansi, kita akan menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Tinggal mengakarkan dari hasil variansi ini. Nih ya, kita dapatkan variansinya adalah sekian, maka simpangan bakunya tinggal diakarkan saja, yaitu sebesar 7.715. Jadi simpangan baku pendapatan dari pertaruhan tersebut itu adalah 7.715. Itu cara menghitung ekspektasi ya. Ekspektasi, min, variansi, dan simpangan baku. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu adalah distribusi peluang. Secara definisi, distribusi peluang itu merupakan himpunan pasangan terurut di mana variabel acak X itu jika untuk setiap hasil yang mungkin berlaku ini. Jadi, distribusi peluang adalah himpunan pasangan terurut dengan variabel acak X memenuhi 3 syarat ini. Ya, di mana fungsi fx ini adalah fungsi peluangnya ya, atau distribusi peluang. Fx ini pasti lebih besar sama dengan 0 karena peluang itu tidak mungkin kurang dari 0. Kemudian kalau variabel acak diskrit itu fungsi peluangnya totalnya sama dengan 1 ya. Jadi penulisannya ini, kalau diskrit itu total dari fx-nya sama dengan 1, sedangkan kalau variabel acak kontinu totalnya itu menggunakan integral dari fx itu pasti sama dengan 1. Ini dari min hingga sampai ta hingga ya. Kemudian fx itu sama dengan nilai peluangnya. Ya, dimana px sama dengan x kecil ini maksudnya adalah peluang dari variabel acak X yang bernilai X kecil. Ya, jadi harus memenuhi 3 ini. Kemudian kita ketahui tadi dari ruang sampel, ada ruang sampel diskrit, ada ruang sampel kontinu, maka kita akan punya variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Ini menyebabkan kita akan memiliki distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Jadi nanti ada 2 ya untuk distribusi peluang, bergantung pada variabel acaknya. Untuk yang diskrit itu ada distribusi binomial, uniform, hipergeometrik, kemudian Poisson dan lain-lain. Nah, untuk yang diskrit kita akan pelajari salah satunya saja, yaitu Poisson. Kemudian untuk yang kontinu itu ada distribusi normal, gamma, eksponensial, Weibull dan seterusnya ya, ada banyak. Nah, yang kita pelajari dan memang sering digunakan adalah distribusi normal. Jadi masing-masing ini distribusi peluang diskrit dan kontinu kita ambil salah satunya saja untuk kita pelajari. Dari peluang diskrit, distribusi peluang diskrit kita ambil Poisson, distribusi peluang kontinu kita pelajari distribusi normal. Secara umum ini kita pelajari dulu ya, distribusi peluang diskrit itu biasanya disusun dalam bentuk tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Jadi kalau dalam bentuk tabel seperti ini adalah pelemparan uang logam 3 kali yang tadi ya, yang di contoh 1 ada sebuah uang logam yang dilempar sebanyak 3 kali. Nah, distribusi peluang diskrit X, di mana X itu menunjukkan kemunculan sisi gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa tabel ini adalah menunjukkan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Nilai variabel acak diskritnya berarti yang ini X ya, X kecil, yaitu tadi ada 4 kemungkinan ya untuk 3 kali pelemparan. Bisa 0, bisa sama sekali tidak muncul gambar, bisa 1 kali muncul gambar, 2 kali muncul gambar, atau 3 kali muncul gambar. Nah, semua kemungkinannya kita list tadi ya, semua kemungkinannya kita list. Kemudian nilai peluangnya bagaimana? Nah, untuk yang 0 itu tadi tidak muncul gambar sama sekali alias angka semua, itu kan hanya ada 1, yaitu 1/8.
Kemudian tadi yang kita kerjakan yang ini ya, yang 2 muncul sisi gambar itu ada 3/8 peluangnya, dan seterusnya. Ini distribusi peluang diskrit dari pelemparan uang logam 3 kali ini juga bisa dituliskan dalam bentuk rumus atau fungsi ya. Fungsi distribusi peluangnya bisa ditulis juga, tapi tidak kita pelajari sejauh itu ya, karena membutuhkan materi kombinasi dan permutasi. Intinya seperti itu. Ini perhitungannya tadi menggunakan dari ruang sampel saja ya, ruang sampel yang kita pelajari di contoh 1. Sedangkan untuk distribusi peluang kontinu itu disajikannya selalu dalam bentuk formula atau rumus, di mana rumus tersebut merupakan fungsi dari nilai-nilai variabel acak kontinu X sehingga dapat digambarkan sebagai kurva kontinu. Ini adalah kurva distribusi peluang kontinu. Peluang kontinu ya. Jadi ini peluang yang di warna ungu ini di antara A sampai B, itu cara menghitungnya menggunakan integral dari A sampai B, integral dari fx ya. Dari fx itu formula atau rumus peluang kontinunya, rumus peluangnya ya, nilai peluangnya. Nah, ini diintegralkan, tapi tenang, kita tidak akan menghitung integralnya ya, nanti akan dimudahkan dengan rumus yang lainnya. Jadi tidak harus sampai menghitung integral.